Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Selamat malam, kenalin aku Febrina dari Universitas Diponegoro, ngambil program studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Oke, oke nih, aku panggilnya Kak Febrina aja ya Kak ya. Ya, Oke nih Kak, kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya Kak ya. Boleh nggak sih Kak diceritain nih tentang jurusan atau prodi ilmu ekonomi dan studi pembangunan secara general aja nih Kak, supaya ada gambaran nih buat teman-teman ilmu ilmu ekonomi dan studi pembangunan itu belajar apa aja sih Kak? Boleh nih. oke. Jadi aku mau sharing ya. Jadi ilmu ekonomi studi pembangunan itu kita akan belajar tentang bagaimana mempelajari tentang isu-isu perekonomian. Jadi kita akan belajar mengenai pembangunan negara baik yang akan terjadi, yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Jadi kita di sini di ISP ini lebih dilatih untuk berpikir kritis, menanggapi segala persoalan perekonomian yang terjadi, baik secara global maupun secara spesifik seperti itu. Nah, banyak orang yang mengira bahwa di jurusan ISP itu merupakan jurusan yang paling sulit di antara manajemen sama akuntansi. Padahal itu semua hoax. Jadi jurusan ISP itu sebenarnya nggak sesulit yang dibayangkan. Di mana di jurusan ISP ini kita lebih akan belajar mempelajari tentang bagaimana memprediksi, menganalisis, terus mengkritisi berbagai kebijakan ekonomi yang terjadi. Jadi intinya di jurusan ISP ini kita dilatih untuk menjadi seorang peneliti yang ahli. Nah, tugasnya nanti juga akan lebih banyak ke penelitian seperti itu, Kak. Oke tuh. Itu gambaran secara generalnya aja ya Kak ya. Kalau misalnya sekarang nih Kak mau ditanyakannya tentang lebih spesifiknya lagi tentang mata kuliahnya nih Kak, boleh kasih gambaran nggak sih Kak ke anak-anak gitu ya, ke junior-juniornya, mata kuliahnya itu apa aja sih Kak? Boleh nih Kak. Mata kuliahnya itu yang konsentrasi ya. Jadi itu di ISP itu ada mata kuliah konsentrasi yang mana cuman ada di jurusan ISP aja. Jadi di jurusan yang lain tuh nggak ada. Nah, mata kuliahnya itu ada mata kuliah ekonomi publik, ekonomi moneter, ekonomi industri, ekonomi regional. Nah, nanti di ekonomi publik, nanti kita itu lebih banyak belajar mengenai kegiatan perekonomian. Jadi kayak lebih ke perpajakan juga dipelajari. Jadi kalau ekonomi publik itu nggak cuman belajar tentang kegiatan perekonomian aja, tapi juga nanti menyangkut pajak juga ada kayak gitu. Terus nanti kita juga belajar tentang ekonomi moneter. Nah, ekonomi moneter nanti kita belajar tentang kebank sentralan. Jadi kayak menganalisis kebijakan moneter apa yang tepat untuk isu atau masalah perekonomian yang sedang terjadi saat ini. Semisal kayak kebijakan fiskal atau kebijakan moneter yang tepat kayak gitu. Terus ada juga ekonomi regional. Nah, di situ kita akan belajar mengenai analisis spasial ekonomi regional. Terus kita juga akan lebih belajar mengenai ekonomi pariwisata. Jadi buat kalian yang suka tentang berbau-bau tentang pariwisata bisa banget ambil ekonomi regional sebagai konsentrasi di jurusan ISP kayak gitu. Terus nanti kita juga belajar tentang ekonomi industri. Nah, untuk mata kuliah ekonomi industri ini kita akan lebih banyak belajar mengenai aspek pasar, aspek perusahaan. Jadi nanti kayak oligopoli, monopoli, terus monopsoni kayak gitu, itu bakal dipelajarin di ekonomi industri kayak gitu. Oke, nah kalau untuk praktikumnya sendiri nih Kak, bisa diceritain nggak apakah praktikum di kelasnya seperti apa, atau bahkan di lab, atau bahkan praktikum di lapangan nih Kak, boleh diceritain nggak? Nah, karena ISP ini kita lebih banyak dituntut untuk menjadi seorang peneliti ya, peneliti yang ahli. Jadi tugas-tugasnya itu lebih banyak terjun ke lapangan, Kak. Jadi kayak
bikin paper, bikin jurnal ilmiah, terus nanti bakal dipublikasikan. Jadi kita nggak kayak praktikum kayak gitu, nggak kayak cuman bikin penelitian, terus kayak bikin jurnal-jurnal. Jadi nanti uh, jurnal itu diharapkan bisa dipublikasikan. Jadi intinya tuh kalau di ISP itu kita disuruh jadi seorang peneliti karena nanti tugasnya itu lebih banyak ke paper sama jurnal kayak gitu Kak. Oke ya Kak ya. Nah kalau kakaknya sendiri ambil konsentrasi apa nih Kak? Kalau aku ambil konsentrasi ekonomi publik karena menurut aku prospek kerja untuk ekonomi publik itu lebih luas daripada ekonomi moneter karena sebenarnya kan kemarin itu bimbang ya mau ambil konsentrasi ekonomi moneter atau ekonomi publik. Nah setelah mempertimbangkan berbagai hal akhirnya aku milih ekonomi publik karena aku mikir prospek kerjanya itu lebih luas ekonomi publik daripada ekonomi moneter. Kalau ekonomi moneter kan cuman bahas tentang spesifik gitu loh, kayak cuman ke bank sentralan aja kayak gitu. Nah tapi kalau ekonomi publik itu benar-benar general gitu. Jadi di BI juga kita bisa menerapkan ilmu ekonomi publik. Semisal mau kerja di BI ya kita bisa menerapkan ilmu ekonomi publik di BI atau di OJK gitu. Jadi kayak benar-benar general gitu loh. Kalau di moneter itu kan cuman ke bank sentralan. Nah itu biasanya kan kayak cuma spesifik di BI kayak gitu-gitu kan. Nah kayak gitu sih Kak. Oke, tadi juga kakaknya udah ngomong tentang prospek kerja nih Kak. Bisa nggak sih Kak kasih gambaran lebih luas nih untuk ilmu ekonomi dan studi pembangunan ini, prospek kerjanya atau alumni-alumninya itu sudah ada atau sudah bekerja di mana nih Kak, supaya adik-adiknya nih bisa ada gambaran gitu. Kalau mau ngambil ilmu ekonomi dan studi pembangunan, ini kerjanya kemana nih Kak? Boleh nih Kak? Kebanyakan alumni lulusan ISP Undip ya, itu tuh ada yang udah jadi ekonom, terus ada juga banyak yang kerja di BI juga banyak, terus di OJK juga ada. Bahkan kita tahu juga kan kalau Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani itu juga berasal dari jurusan ISP UI kan. Nah, itu membuktikan bahwa prospek kerja ISP itu sangat luas dan juga memiliki gaji yang tinggi. Aku juga mau kasih contoh beberapa beberapa pekerjaan yang bisa mendapatkan gaji yang tinggi itu kayak research and development, terus kayak dosen, ekonom, peneliti itu juga gajinya banyak besar loh, jangan salah ya teman-teman. Peneliti itu kita sekali melakukan penelitian tuh juga gajinya itu juga besar gitu. Jadi prospek kerja di ISP itu emang benar-benar sangat menjanjikan dan benar-benar bisa mendapatkan income yang lebih tinggi seperti itu. Oke, itu teman-teman itu ya gambaran dari prospek kerja dari ilmu ekonomi dan pembangunan. Nah, kalau untuk ini nih, Kak, tadi kan sudah tentang pembelajarannya ya, Kak. Untuk alasannya sendiri nih, kenapa Kakak pilih jurusan atau prodi ilmu ekonomi dan studi pembangunan? Dan kenapa pilihnya di Undip nih, Kak? Boleh Kak diceritain? Oke, sebenarnya waktu SMA aku suka banget sama ekonomi. Nah, akhirnya aku waktu penjurusan SNMPTN aku milih jurusan yang berbau-bau ekonomi. Awalnya sebenarnya aku pengen banget ambil jurusan manajemen. Tapi berhubung ada temanku yang nilainya itu jauh lebih tinggi daripada aku, akhirnya aku ngalah Kak, aku ngalah. Pada saat itu kalau nggak salah itu temanku nilainya 92, aku 91,3. Ya walaupun kacek sedikit ya, tapi kalau SNMPTN itu kan persaingannya ketat ya, jadi akhirnya aku milih ngalah. Nah, akhirnya aku memutuskan buat masuk ISP gitu. Terus alasan kenapa aku milih Undip karena sebenarnya aku pengen banget masuk UI kalau enggak UGM gitu kan. Cuman karena orang tua aku nggak ngizinin aku merantau gitu kan, akhirnya aku disuruh di Undip kayak gitu. Disuruh di Undip. Nah, sebenarnya aku waktu SNMPTN itu
aku juga keterima, kan sebenarnya ada dua ya, SNPTN sama SPAN PTKIN yang lewat jalur rapot itu kan. Nah, waktu SPAN PTKIN di UIN itu kan aku juga keterima, itu sama-sama ekonomi juga. Nah, karena aku merasa aku lebih bisa berkembang di Undip, akhirnya aku ninggalin yang SPAN PTKIN, terus ngelanjutin yang SNPTN Undip kayak gitu. Jadi karena itu juga sih, karena apa ya, aku nggak boleh ngerantau, akhirnya di Undip aja gitu. Jadi Ya, pengen itu banget aku di UI sih kak, bener-bener pengen banget, cuman karena orang tua nggak ngizinin ya gimana lagi kan, ridho orang tua itu tergantung daripada, ridho Allah itu tergantung daripada ridho orang tua kayak gitu kak. ya. Nah, itu ya teman-teman, sedikit cerita nih dari kakaknya nih, akhirnya memilih Undip daripada UI nih ya Kak ya. Nah, ini nih Kak, untuk jalur masuknya sendiri, Kakak dulu kan SNMPTN nih, bisa diceritain nggak sih Kak ke kita-kita ada berapa jalur masuk di Undip nih Kak? Dan kalau misalnya ada websitenya, website mana nih yang bisa dikunjungi sama junior-juniornya nih Kak? Boleh Kak? Nah, waktu untuk jalur masuk Undip, jurusan ISP Undip itu ada 3, yaitu SNPTN, SBMPTN, sama ujian mandiri. Nah, untuk tahun 2019 sampai 2020 itu kemarin kalau nggak salah ya, daya tampungnya itu untuk SNPTN itu di jalur SNPTN ada 46, di jalur SBMPTN itu ada 115, di jalur UM itu ada 49. Nah, peminatnya itu di jalur SBMPTN di tahun 2019 itu ada 1413. Nah, buat teman-teman yang mau daftar di jalur SNMPTN itu tuh biasanya langsung itu di apa ya, diarahin dari sekolah. Jadi yang daftarin itu sekolah kalau yang SNPTN. Oke, oke. Jadi kalau yang SNPTN itu biasanya didaftarin langsung dari sekolah. Biasanya itu pakai nilai rapot. Emang itu sih, kalau SNPTN itu cuma pakai nilai rapot sama sertifikat pendukung kayak sertifikat penghargaan kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mau daftar SNPTN bisa melalui link PDSS SNMPTN gitu. Kalau yang SBMPTN itu kalian bisa daftar pakai nilai UTBK. Kalau yang terakhir berita yang saya baca itu bisa pakai jalur UTBK. Nah, kalian bisa kepoin alur pendaftarannya itu melalui pendaftaran online. Di website itu ada banyak banget, kalian bisa cari sendiri. Terus kalau yang jalur Undip, kalian bisa kepoin di Undip ACID. Nah, itu banyak banget. Jadi jalur itu nggak cuman satu kak, ada banyak banget. Ada jalur IUP, jalur SPUB itu yang berprestasi, terus jalur Hafid itu juga ada. Jadi banyak banget jalur yang bisa didaftar kayak gitu. Oke, itu teman-teman ya, itu informasi yang bisa kalian catat nih dan kalian kunjungi websitenya supaya nggak ketinggalan info atau nggak salah info gitu ya Kak ya. Nah ini nih Kak, karena juga ini nih harapan atau rencana nih Kak, rencana jangka pendek atau harapan jangka panjangnya nih Kak, boleh di-sharing sama kita? Harapan jangka pendeknya ya, di tahun 2021 ini aku harapannya bisa jadi, kebetulan di tahun kemarin aku terpilih jadi mahasiswa berprestasi Undip, tapi pemetaan ya Kak, karena kan aku tahun 2018. Nah, harapannya di tahun ini aku bisa lolos jadi mahasiswa berprestasi nasional. Doain ya teman-teman. Terus aku juga harapannya di tahun ini juga bisa dapat beasiswa BI lagi untuk kedua kalinya, dan harapannya di tahun ini juga aku bisa lulus dengan tepat waktu dengan IPK yang maksimal. Terus kalau harapannya setelah lulus S1, harapannya nanti aku bisa keterima beasiswa PMDSU, yaitu kalau teman-teman belum tahu, beasiswa PMDSU itu beasiswa
jadi beasiswa PMDSU itu ada dua teman-teman, dari Undip sama dari kementerian. Nah, nanti kalau yang dapat beasiswa PMDSU dari Undip, itu nanti kalian udah auto jadi dosen Undip. Kayak gitu, tapi nanti kuliah S2-nya dibiayai sepenuhnya sama Undip. Nah, beasiswa PMDSU itu aku berharap bisa dapet sih nanti untuk akselerasi S2, S3 cuma 4 tahun. Jadi buat teman-teman yang punya impian sampai S3 dengan jangka waktu yang cepat gitu kan, kalian bisa banget daftar beasiswa PMDSU. Nah, di samping itu aku juga pengen nyoba beasiswa LPDP kayak gitu. Nah, setelah lulus S1 nanti aku juga pengen kayak memperkaya ilmuku, Kak. Jadi kayak ikut pertukaran mahasiswa juga kayak gitu. Terus sering ngelakuin penelitian karena kan sebenarnya cita-citaku kan pengen jadi dosen ya, Kak. Jadi aku pengen lebih banyak menjadi seorang peneliti. Ya itulah alasan kenapa aku juga, salah satu alasan sih kenapa aku masuk ISP itu karena itu juga sih. Terus nanti setelah lulus S3 aku juga pengen target terakhir ya, target terakhir sih, maksudnya untuk akademik pengen jadi seorang profesor kayak gitu, Kak. Oke, amin Kak. Semoga semua rencananya yang sudah tersusun rapi itu terlaksanakan nih Kak ya. Dan juga yang terpenting dulu sekarang lulusnya dulu ya Kak ya. Dan lulusnya bisa yang tepat. Nah itu ya Kak ya. Nah ini juga nih Kak, boleh nggak sih Kak kasih tips nih buat junior-juniornya atau maba-mabanya nih supaya mereka bisa apa ya, bisa dapat performa di akademik yang bagus nih kayak kakaknya, dan juga organisasinya juga bagus nih Kak. Boleh nih Kak dikasih tips buat adik-adiknya. Buat adik-adik yang saat ini masih SMA atau masih mahasiswa baru, pokoknya tetap semangat karena di dunia kuliah itu benar-benar kita dituntut jadi pribadi yang tegar. Aku sih sebenarnya untuk menyeimbangkan antara apa ya, organisasi, karena kan banyak mahasiswa yang dia itu IPK-nya tinggi tapi dia nggak ikut organisasi apa-apa atau pasif kan, Kak. Nah, aku biasanya buat nyimbangin antara organisasi, kebetulan kan aku juga kerja juga. Nah, buat adik-adik mungkin bisa tuh dengan cara kayak gini, untuk akademiknya didahuluin dulu, semisal nih ada tugas, terus dicicil dikit dulu, ntar setelah tugasnya itu dicicil sedikit demi sedikit, nanti kalian bisa ngerjain yang non akademik. Jadi semua itu bisa, baik akademik maupun non akademik tuh bisa kalian selesaiin dengan maksimal kayak gitu. Alhamdulillah sih sampai detik ini dengan cara kayak gitu ya. Aku tuh karena aku bukan orang yang deadlineer ya Kak. Alhamdulillah aku sampai detik ini sih alhamdulillah IPK-nya masih kumlot 3,82 sih. Alhamdulillahnya. Di samping apa namanya, banyak kegiatan yang aku lakuin kayak gitu. Aku juga kerja, jadi buat adik-adik mahasiswa pokoknya jangan ngeluh ya. Pokoknya kalian jadi mahasiswa, pada saat jadi mahasiswa tuh dimaksimalin terus potensinya, terus kayak ikut organisasi, jangan pasif. Intinya jangan pasif ya, karena bener-bener kayak apa ya, kayak eman-eman gitu loh. Karena tuh pada saat kita jadi mahasiswa tuh banyak banget hal yang kita dapetin kayak gitu, berbanyak relasi kayak gitu. Apalagi buat kalian yang semisal di sini ada yang pengen jadi mawapres, mahasiswa berprestasi, kalian bisa apa ya, kayak susun strategi-strategi mulai dari semester 1 kayak gitu. Sering ikut pertukaran mahasiswa, sering ikut beasiswa. Itu juga ketika kalian dapat beasiswa itu juga dapat nilai poin plus sendiri gitu. Nanti di ajang mawapres kayak gitu, Kak. Oke tuh teman-teman, itu ya tipsnya dari Kak Febrina ini nih. Boleh banget sama kalian diaplikasikan gitu ya. Nah, karena juga berhubung ini nih Kak, durasi waktu ya Kak ya, mungkin hanya sekian dari bincang-bincang hari ini atau sharing-sharingnya. Boleh nih Kakak mau closing statement sama teman-teman yang udah gabung sama kita atau yang nanti nonton kita lewat IGTV nih Kak. Boleh nih Kak. Buat teman-teman yang saat ini nonton,
aku tuh punya moto hidup yang selama ini aku pegang sehingga aku bisa sampai sekarang ini, yang semua pencapaian yang aku dapetin itu, aku pengen juga motivasi kalian bahwa nggak ada yang mustahil di dunia ini. Ketika kalian berusaha untuk melakukan yang terbaik, kalian udah berdoa, kalian udah berusaha, pasti usaha nggak akan mengkhianati hasil. Jadi 10% innovation and 19% study is nothing, and nothing is impossible in this world. Ini nggak ada yang mustahil di dunia ini, teman-teman. Jadi kalian, buat teman-teman semua, tetap semangat, jangan pernah nyerah. Ingat, kalian punya Allah yang maha besar. Kayak gitu, Kak. Oke tuh teman-teman, itu nih pesan dari kakaknya nih, nanti impossible gitu ya kak ya. Nah mungkin kak hanya sekian nih yang dapat di-sharing. Saya dari tim Intip Kuliah nih mengucapkan sangat-sangat terima kasih nih kakaknya sudah mau meluangkan waktunya dan cerita-cerita sedikit ya kak ya tentang jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Undip ya kak ya. Untuk selanjutnya mungkin saya pamit kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali, Kak.